Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tes kami, yaitu laporan hasil usability testing aplikasi Pinterest. Sebelum kita mulai presentasinya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fareza Batiar. Terus di samping kanan saya ini ada Rahmat Ramadan. Terus di samping kiri saya ada Muhammad Syukur Hussein. Berikutnya kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk materi pertama, kita ada di background. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih Pinterest itu. Pinterest merupakan aplikasi web yang memungkinkan pengguna menemukan atau menyimpan dan berbagi ide atau inspirasi melalui gambar atau feeds dan video. Dalam pengujian web Pinterest, fokus bisa berada pada berbagai fitur seperti pencarian gambar, pembuatan dan pengelolaan boards, pengalaman penggunaan atau user experience, serta fungsionalitas lain seperti kemampuan untuk menyimpan pin, berbagi, dan mengakses konten secara cepat dan mudah. Aspek-aspek yang sering diuji meliputi kinerja, antarmuka pengguna, kompatibilitas perangkat, dan keamanan saat berinteraksi platform tersebut. Berikutnya ada fitur yang diuji yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syukran. Baik, di sini fitur yang diuji itu ada 5. Yang pertama adalah proses login, yang kedua adalah menemukan fitur pencarian, yang ketiga membuat board baru, yang keempat menyimpan pin ke board, dan yang kelima adalah berinteraksi dengan konten sosial. Jadi proses login itu adalah pengujian apakah pengguna dapat membuat akun baru atau login tanpa kendala. Yang kedua adalah menemukan fitur pencarian, yaitu menguji kemampuan pengguna dalam menemukan dan menggunakan fitur pencarian. Terus yang ketiga itu membuat board baru, pengujian apakah pengguna dapat membuat board baru untuk mengelompokkan pin. Terus yang keempat itu menyimpan pin ke board. Di sini kami menguji apakah pengguna bisa menyimpan pin ke board yang telah dibuat. Terus yang kelima adalah berinteraksi dengan konten sosial, yaitu di sini kami menguji apakah partisipan dapat berinteraksi dengan konten seperti memberikan like, mengikuti pengguna lain, atau meninggalkan komentar. Jadi di sini kami mewawancara 5 orang yang terdiri dari 3 mahasiswa dan 2 masyarakat, dan nama dari 3 mahasiswa adalah, yang pertama itu adalah Melisa, yang kedua Muhammad Uce Saputra, yang ketiga Andi Saskia Hairunisa. Terus nama dari 2 masyarakat ini adalah, yang pertama Odilia Abjari Pasau, yang kedua adalah Suni Thomas. Kemudian materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rahmat Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang temuan yang kami dapat di aplikasi Pinterest. Pertama yaitu beberapa partisipan kesulitan membuat board. Dari beberapa partisipan yang mengikuti usability testing, 3 dari 5 orang tampak kebingungan dan membutuhkan waktu lama untuk membuat board. Hal ini menunjukkan bahwa fitur pembuatan board perlu dibuat lebih mencolok dan mudah ditemukan oleh pengguna. Namun salah satu partisipan berhasil membuat board baru dengan mudah. Kedua yaitu kegunaan aplikasi Pinterest. Beberapa partisipan biasanya menggunakan aplikasi ini karena menyediakan banyak gambar dan template yang dapat dijadikan referensi untuk membuat poster, bahan edit, atau membantu menyelesaikan tugas sekolah. Ketiga yaitu fitur yang paling membantu dan berguna. Beberapa pengguna merasa sangat terbantu dengan fitur pencarian dan penyimpanan gambar. Melalui fitur ini, pengguna dapat mencari gambar yang diinginkan dan menyimpan ke board pribadi atau langsung ke penyimpanan ponsel. Pengalaman pengguna aplikasi Pinterest. Yang telah melakukan uji coba aplikasi Pinterest merasa bahwa aplikasi ini mudah digunakan, terutama karena mereka sudah beberapa kali menggunakannya. Namun salah satu dari partisipan masih merasa kaku menggunakan aplikasi ini karena belum familiar dengan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ini.
Materi selanjutnya yaitu feedback. Ada feedback positif dan negatif yang kami dapat dari usability testing ini. Yang pertama yaitu feedback positif, fitur pencarian yang efektif. Fitur pencarian di Pinterest sangat efektif dan efisien dalam membantu pengguna menemukan konten dengan cepat dan tepat. Pengguna dapat melakukan pencarian menggunakan kata kunci, kategori, atau filter seperti warna dan jenis konten untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Kedua yaitu antarmuka yang sederhana dan menarik. Sebagian besar dari partisipan merasa bahwa tampilan Pinterest bersih dan intuitif membuat pengalaman partisipan menjelajah konten terasa nyaman. Pengguna warna dan tata letak yang konsisten membantu pengguna fokus pada gambar dan ide yang dicari. Ketiga yaitu kaya akan konten untuk referensi dan inspirasi. Banyak dari partisipan menyukai Pinterest karena menyediakan beragam gambar dan template yang bermanfaat sebagai sumber inspiratif untuk membuat poster, bahan edit, atau tugas sekolah. Hal ini meningkatkan nilai aplikasi sebagai platform yang kreatif. Feedback negatif. Pertama yaitu fitur membuat board baru. 3 dari 5 partisipan mengalami kesulitan saat membuat board baru. Kesulitan ini muncul karena pengguna masih mengalami kesulitan saat membuat board baru. Kesulitan ini muncul karena pengguna harus terlebih dahulu membuka profil untuk membuat board, sehingga mereka merasa prosesnya kurang intuitif dan agak sulit ditemukan. Kedua yaitu kurangnya familiar dengan fitur-fitur dari Pinterest. Partisipan yang baru menggunakan Pinterest merasa agak kaku saat berinteraksi dengan fitur-fiturnya. Mereka belum familiar dengan alur navigasi dan beberapa fungsi penting seperti penggunaan filter pencarian dan penataan board. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Baik, tadi adalah beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya. Berikutnya kita akan masuk ke dalam saran. Di sini terdapat 4 saran yang kami terima dari beberapa orang yang telah kita uji, yaitu memperjelas tombol pembuatan board, mempermudah akses fitur utama, optimasi antarmuka versi web, dan uji coba feedback lanjutan. Pertama, kita akan masuk ke memperjelas tombol pembuatan board. Letakkan tombol board di area yang lebih mudah diakses seperti di halaman utama atau pada menu navigasi di atas. Terus kemudian tambahkan ikon atau warna mencolok agar pengguna lebih cepat menemukannya, mengurangi kebingungan saat membuat board baru. Terus yang kedua, kita masuk ke mempermudah akses fitur utama. Sederhanakan alur navigasi dengan mengurangi jumlah langkah untuk membuat board atau menyimpan gambar. Misalnya, tambahkan opsi untuk membuat board baru langsung saat menyimpan gambar. Terus, buat pintasan atau pop-up tutorial bagi pengguna baru untuk memperkenalkan fitur-fitur penting agar mereka lebih cepat familiar dengan aplikasi ini. Terus yang ketiga, kita masuk ke optimasi antarmuka versi web. Sesuaikan tampilan versi web agar lebih intuitif, misalnya dengan memprioritaskan fitur utama seperti pencarian dan board di halaman baru, dan tambahkan fitur pencarian cepat dan akses langsung ke board tanpa langsung masuk ke profile. Terus yang terakhir, kita masuk ke uji coba dan feedback lanjutan. Lakukan pengujian ulang setelah perubahan diterapkan untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan fitur dengan lebih efisien, dan libatkan partisipan dengan berbagai tingkat pengalaman baru dan berpengalaman untuk memastikan semua pengguna dapat merasakan peningkatan pengalaman secara konsisten. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah.